Saudara, selamat malam. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara bersama saya Imam Priyono. Saat ini kita sebagai sebuah bangsa sedang mengarungi sebuah perjalanan yang tidak sederhana dan tidak mudah. Dan saat ini kita mulai masuki fase demi fase yang sangat menentukan. Setiap langkah akan sangat berarti, setiap langkah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan baru saja kita sering kali akhirnya mendengar sebuah diksi baru, yaitu new normal. Sebenarnya tidak terlalu baru karena diksi new normal juga biasa digunakan pada masa-masa krisis-krisis sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini tampaknya pemerintah akan segera mengkondisikan kita semua masuk ke ruang tersebut. Dan kami mulai melihat tiap-tiap kementerian memiliki artikulasi terhadap new normal ini atau tatanan yang baru, tidak terkecuali di ruang digital kita. Karenanya kita akan berdiskusi dengan Kementerian Kominfo dan secara khusus saya akan mewawancari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ada Bapak Joni G. Plate yang saat ini berada di kediaman. Bang Joni, saya sapa dulu. Selamat malam, Bang. Baik. Tampaknya ada sedikit gangguan. Saya akan kembali menuju ke Bang Joni sesaat lagi. Tetapi sebelum saya berdiskusi dengan beliau, saya punya sebuah tayangan untuk Anda, yakni statement dari Presiden Joko Widodo. Pada siang hari ini, saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Produktif dan aman COVID. Ini yang kita inginkan. Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus. Dan kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya, terus ditekan agar terus bisa di bawah, R0-nya di bawah 1. Aktivitas, saya melihat di sini juga masih tetap ada, tetapi sekali lagi, ini akan lebih kita disiplinkan lagi agar protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan. Jadi TNI dan Polri ini adalah mengawasi pelaksanaan di lapangan, memastikan pelaksanaan di lapangan, hal-hal yang berkaitan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan. Ini yang ingin kita pastikan. Sehingga pada hari ini telah dimulai TNI dan Polri menggelar pasukan dan aparatnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Itu tadi keterangan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan tatanan baru atau new normal, atau Presiden Jokowi tadi mengutarakan 2 diksi, yaitu produktif dan aman COVID. Ini rasanya yang menjadi ruh kebijakan dari Presiden Jokowi. Dan langsung saya sekarang menyapa Menteri Kominfo, ada Bang Joni G. Plate. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam Mas Imam. Apa kabar, Bang? Kabar baik ya, dan tidak lupa Mas Imam, yang pertama tentu ya, ini selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh pemirsa TVRI di segenap penjuru tanah air, dan secara khusus Mas Imam tentunya. Wow. Dan selamat juga, direksinya sudah terbentuk, Dewasnya sudah berfungsi dengan baik, mudah-mudahan TVRI ke depan makin hebat.
Baik, Bang Joni terima kasih banyak atas ucapan Idul Fitrinya. Bang Joni, langsung saja, hari ini pemerintah terus mendiseminasi informasi atau menyebarkan informasi secara luas ke masyarakat mengenai sebuah tatanan baru yang segera akan kita masuki. Presiden kemarin menyampaikan 2 diksi penting, produktif dan aman COVID. Di sektor produktifnya, saya rasa salah satu yang menjadi tulang punggung sekarang adalah sektor digital kita. Karena banyak sekali aktivitas kita yang shifting dari hal-hal yang sifatnya di darat sekarang di udara, dan ruang digital menjadi sangat penting. Tentu diantaranya adalah teman-teman UKM yang sekarang men-shifting bisnisnya dari hal-hal yang sifatnya darat begitu menjadi ke hal-hal yang sifatnya di udara. Saya ingin tahu kebijakan umumnya seperti apa sebenarnya, Bang Joni? Iya, jadi yang pertama dulu ya Mas Imam, Ya. itu tadi Presiden sudah secara tegas menyampaikan 2 hal yang ingin kita harus capai ya. Yang satu, di sisi yang satu adalah produktivitas, tapi di sisi yang lain aman terhadap COVID ya. Bagaimana 2 sasaran ini harus bisa kita capai di situasi sekarang ini yang disebut dengan a new normal. Mengapa new normal? New normal karena memang ya hidup dengan PSBB dan hidup dengan COVID itu harus ada batasnya. Ya. Tidak bisa kita terus melakukan isolasi, mengkarantina diri dan hanya berpatokan dan berpusat pada masalah medis satu-satunya. Karena kehidupan non medis juga harus kita lakukan, ya ada implikasi yang sama. Termasuk media tentunya. Jadi ada satu masalah medis, yang ada satu juga masalah informasi. Ya. Nah dalam kaitan dengan itu, ya bisa saya sampaikan Mas Imam, Ya. new normal sukses dan suksesnya kita untuk mendapatkan produktivitas dan aman dari COVID secara cepat ada 2 faktor penting di situ. Faktor yang pertama adalah bagaimana masyarakat secara keseluruhan mengambil peran dan ikut di dalamnya dengan melaksanakan protokol-protokol, khususnya protokol kesehatan secara disiplin dan terus menerus, yaitu ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun ya dengan baik. Kalau itu dilakukan dengan baik, ya maka pekerjaan medisnya menjadi lebih ringan. Faktor kedua yang menentukan adalah masyarakat, karena begitu besar jumlahnya, apalagi di Indonesia di era yang bebas seperti sekarang kita ini, dan cenderung masyarakatnya hidup sebagai kelompok sosial gotong royong, ya hidup bersama-sama. Bukan masyarakat individual. Jadi kita berinteraksi. Di sini dibutuhkan justru aparat untuk mendampingi dan mengambil langkah-langkah lapangan yang tepat, yang tegas, tetapi ya juga secara halus. Disitulah Bapak Presiden tadi sampaikan, justru sekarang tidak saja aparat pemerintah daerah, tapi deployment atau ikut sertanya Polri dan TNI untuk mengambil bagian agar masyarakat nanti yang masuk kepada era new normal dapat melaksanakan aktivitasnya di luar dari tempat-tempat isolasi dan karantinanya, ya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan baik. Ya, tentu panjang sekali itu prosedur yang hari ini sudah dimulai. Nah, terkait dengan new normal di bidang informatika dan telekomunikasi, kita tahu dampak lain dari COVID adalah apa? Percepatan transformasi digital. Kita menuju digital society. Nah, untuk ke transformasi digital dan digital society itu kita harus memastikan bahwa infrastruktur ICT kita terjaga dengan baik, dan ini dilakukan. Salah satu ujiannya adalah pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang lalu ada kenaikan traffic sampai 53%, tetapi infrastrukturnya terjaga dengan baik. Ya, di sisi yang lain pemanfaatan ruang digital kita itu semakin masif, ya semakin tinggi. Nah, ini akan sejalan juga dengan nanti peningkatan dari ekonomi digital. Nah, karena ada masyarakat sekarang menjaga jarak dengan perjumpaan fisiknya dikurangi, walaupun tempat-tempat sudah mulai dibuka secara bertahap melalui new normal tadi.
Tetapi tetap aja dengan memanfaatkan ruang digital akan lebih memudahkan kita beradaptasi dengan COVID-19. Masa akhirnya new normal hanya apabila antivirus atau vaksinnya sudah ditemukan, obatnya sudah ada. Selama itu belum, maka new normal akan berjalan terus. Sehingga pemanfaatan ruang digital dan teknologi informasi untuk membatasi interaksi akan menjadi juga perannya penting. Nah, di sini kita menyusun bagaimana dan menjaga ya agar semua sarana-sarana infrastruktur informatika dan telekomunikasi, fasilitas-fasilitas digital termasuk di dalamnya logistik ya, menghantar kebutuhan logistik melalui digital, pemesanan barang-barang secara digital, dan mengikutsertakan petani, nelayan, peternak, ke industri rumah tangga yang kita sebut dengan UMKM dan ultramikro, untuk juga berpindah dari pasar-pasar tradisional offline ke pasar-pasar digital yang baru, yaitu online, melalui aplikasi dan platform-platform digital sebagai merchant-merchant. Nah, ini tentu akan membantu mendorong, dan Bapak Presiden sangat memperhatikan secara sungguh-sungguh bagaimana perlindungan dan mengajak UMKM untuk segera bermigrasi, bertransformasi masuk ke digital ekonomi dengan sukses. Kita ini mempunyai 60 juta lebih, 64 juta UMKM. Baik. Banyak sekali fasilitasnya. Selain fasilitas digital, juga fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk pembiayaan. Pak Menteri, saya ingin tahu bagaimana postur infrastruktur digital kita menghadapi new normal. Mengapa demikian? Karena kita tentu berharap ada keseimbangan di situ. Di antara demand yang tadi cukup tinggi yang Pak Menteri sampaikan, ke depan jangan-jangan permintaan akan tinggi, ruang digitalnya akan dipaksa melebar dan seterusnya. Pada sisi yang lain, kalau infrastrukturnya tidak mencukupi, jangan-jangan nanti harganya mahal, misalnya seperti itu, kalau kita ikuti teori dagang yang sederhana. Nanti mohon dijawab, sejauh mana kita bersiap, sejauh mana provider juga bersiap soal ini. Setelah jeda berikut ini ya Pak Menteri. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari-hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan
ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin kepada kita semua yang merayakan hari bahagia ini. Hari bahagia walaupun dalam situasi yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita menyampaikannya dari hati kita. Walaupun kita dalam berbeda waktu dan jarak karena situasi, namun tidak akan mengurangi rasa bahagia, rasa cinta kita semua kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Topiknya masih menyoroti soal persiapan kita menuju kenormalan yang baru atau new normal atau tatanan baru, khususnya di infrastruktur digital kita yang saat ini menjadi tulang punggung bagi banyak aktivitas masyarakat dan diantaranya tentu adalah ekonomi. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama Menkominfo, kami punya sebuah tayangan untuk Anda, yaitu diantaranya adalah mengenai bagaimana WHO memberikan syarat-syarat terhadap new normal ini. Mari kita ikuti. Ini adalah beberapa syaratnya. Di antaranya terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Syarat yang lain mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernafasan. Selanjutnya adalah resiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Masyarakat juga ikut berperan terlibat dalam transisi ini. Baik, kembali kita menjumpai Bang Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bang Joni, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Abang mengenai bagaimana kita melihat kebijakan new normal. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian detailnya. Sejauh mana sebenarnya kesiapan infrastruktur digital kita menghadapi new normal? Karena tentu di sebuah tatanan ekonomi, titik equilibrium itu harus seimbang antara permintaan dan juga supply begitu. Sejauh mana sebenarnya Bang Joni kita bisa sampaikan kepada publik? Sejauh ini Mas Imam ya, dari sisi supply-nya infrastruktur itu jaringan infrastruktur induk utama broadband, baik fixed broadband berupa fiber optik yang digelar di darat, di dasar laut, itu terjaga dengan baik. Panjang fiber optik kita di Indonesia ini 348.000 km panjang, Mas Imam. Yeah. Jadi panjang sekali di darat dan di laut. Ya. Juga receiversnya atau yang dikenal dengan BTS. Ya, BTS kita itu 480.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga menggunakan microwave link di Papua dan di Kalimantan, sebagian Kalimantan. Dan kita menggunakan satelit. Ya, saat ini kita menggunakan satelit, ada 6 satelit dengan tambahan beberapa satelit sewa untuk menjaga jaringan infrastruktur utama, backbone ya, untuk telekomunikasi dan digital. Ya. Itu infrastruktur ya. Dari sisi infrastruktur ya terjaga dengan baik. Karena apa? Di wilayah-wilayah komersial, operator-operator seluler itu menjaga betul ya layanan infrastrukturnya. Sedangkan di wilayah-wilayah 3T itu Badan Layanan Umum Kominfo atau Bakti
yang membangun infrastruktur ICT atau telekomunikasi itu juga menjaga dengan baik, termasuk menyediakan akses internet gratis. Ya, Bakti itu menyiapkan 7.634 titik lokasi internet gratis di daerah 3T untuk mendukung wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal. Nah, sedangkan gelar fiber optik ke fixnya itu memang baru sampai kecamatan. Kita masih butuh ya, atau sebagian baru sampai kabupaten ya, dan sebagian kecamatan, barangkali beberapa desa juga sudah. Tapi kita masih membutuh lebih banyak lagi menggelar tambahan infrastruktur di sana. Nah, kita harapkan karena pembangunan ini infrastruktur kan berjalan terus-menerus, Mas Imam. Ya. Jadi kita harus siapkan sebagai, kalau di Jawa sudah luar biasa, tapi di luar Jawa harus itu kita lengkapi. Nah, yang paling cepat adalah memanfaatkan dan menggunakan satelit. Nah, dengan memanfaatkan dan menggunakan satelit komunikasi ini, kita harapkan nanti lebih banyak bisa menghadirkan titik-titik internet yang memungkinkan masyarakat ya, dari sisi demand ya, untuk memenuhi kebutuhan demandnya, kebutuhan masyarakatnya menggunakan internet. Tidak saja oleh lingkungan usaha, Mas Imam, tapi pelayanan pemerintahan. Baik pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa butuh internet agar cepat ya, termasuk dalam ini transmisi data. Yang kedua, untuk rumah sakit, puskesmas atau layanan-layanan medis membutuhkan internet, itu harus disediakan. Yang ketiga, sekolah-sekolah, dan sekarang ini di masa COVID ini kan backbone dari digital learning itu ada di telekomunikasi ya, maka perlu juga, dan ini kebutuhannya sangat besar. Nah, kami dari Kominfo melakukan monitoring atas quality of service tersedianya bandwidth. Dari monitor hingga sekarang, bandwidth yang tersedia itu masih cukup, Mas Imam. Walaupun ada kenaikan 53%, tapi itu hanya untuk ratri ya, Ramadan dan Idul Fitri. Setelah Ramadan dan Idul Fitri kembali normal lagi, peningkatannya barangkali 10-15% trafiknya. Dan ini terjaga dengan baik ya. Kita harapkan itu tidak terlalu terganggu. Jangan sampai ada bencana alam yang membuat BTS-nya jatuh atau listriknya mati. Ini tentu akan mempengaruhi tersedianya layanan. Tapi satu hal juga di sini yang menjadi perhatian kita sekarang ini, begitu kita masuk ke ekonomi digital yang perkembangannya di Indonesia luar biasa maju, apalagi di era COVID ini ya, begitu pentingnya dan menjadi tulang punggung ekonomi kita ya, maka perlindungan terhadap data pribadi itu penting sekali. Karenanya dari Kominfo kami menjaga dan memperhatikan agar aplikasi-aplikasi startup kita, platform-platform digital kita, dan semua ya penyelenggara-penyelenggara di ruang digital itu menjaga datanya dengan baik dengan memperhatikan ya peningkatan teknologi security dan manpower atau SDM yang berhubungan dengan untuk menjaga keamanan data. Nah, saat ini kan minggu-minggu terakhir ini kan ramai sekali ada serangan terhadap ruang digital kita. Ada data breach, ada data leak ya. Tapi dari monitoring yang kami lakukan dengan platform-platform digital atau startup maupun dengan lembaga-lembaga ya, itu data-data yang sangat khusus, yang sangat rahasia, yang berhubungan dengan finansial, apakah kartu kredit, rekening bank, kartu debit, itu terjaga dengan baik. Ya, masih terjaga dengan baik. Tapi ada data leak, dan terhadap data leak, orang yang satu mencuri data ya, breach data atau menggunakan data, leak data secara tidak memenuhi aturan-aturan dan ketentuan penggunaan dan peruntukannya, itu tentu perlu ada penegakan hukum. Nah, sejauh ini antara demand dan supply digital masih terkendali karena peningkatan demand masih dalam batas tersedianya supply bandwidth. Oke, Pak Menteri, tadi saya tertarik yang Pak Menteri sampaikan bahwa soal keamanan data pribadi dan keamanan transaksi ini menjadi concern dari pemerintah. Ke depan apakah akan ada semacam penebalan kebijakan di sektor tersebut, mengingat sekarang jangan-jangan backbone-nya akan menuju ke arah sana, Pak Menteri?
Ya, kalau itu jelas Mas Imam, yang dijaga itu di dua sisi, yang satu di sisi teknologi, ya di mana teknologi itu selalu perlu dari seluruh pengguna, ya PSE atau lembaga-lembaga yang menyimpan dan menggunakan data pribadi harus memastikan keamanan datanya melalui teknologi security yang memadai dan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Karena berkejar-kejaran ini antara peningkatan teknologi keamanan data atau data security dengan hacker, kemampuan hacker. Ya ini kan berkejar-kejaran, jadi ini harus selalu ditingkatkan. Tapi di sisi yang lain, ya dari sisi legislasi primer atau perlindungan hukum, ini payung hukum, itu juga dibutuhkan. Tidak saja undang-undang ITE dan undang-undang lainnya, undang-undang kesehatan, undang-undang perbankan, OJK, BI, tetapi kita juga membutuhkan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, saat ini terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi, itu proses politiknya sedang berlangsung di DPR RI, karena kami sudah menyampaikan dokumennya ke DPR RI, surat presiden sudah disampaikan ke DPR RI bulan Februari yang lalu atau akhir Januari yang lalu. Kita harapkan ini undang-undang perlindungan data pribadi bersama DPR ini bisa kita selesaikan cepat, karena memang baik pemerintah, Kominfo, apalagi DPR RI merasa betul dibutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk menjaga data pribadi masyarakat. Ya, termasuk di dalamnya nanti sanksi dan denda atas pelanggaran-pelanggaran datanya. Baik, Pak Menteri, saya tertarik mengenai yang Bapak sampaikan soal SDM ruang digital kita. Salah satu riset menyebutkan dengan kapasitas ruang digital kita maupun ekonomi digital kita saat ini setidaknya kita membutuhkan 600.000 per tahun SDM unggul di bidang ekonomi digital atau di bidang digital. Kondisi saat ini rasanya kita dipaksa untuk melesat lebih cepat dan saya tahu Kominfo punya program-program. Tapi dijawab setelah jeda berikut ini Pak Menteri. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Dua minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Menemani pagi hari Anda di akhir pekan, suguhan film-film pendek karya sinias-sinias muda berbakat Indonesia menghibur Anda bersama keluarga. Temukan pesan-pesan pendidikan syarat makna. Cerita Pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Ramadan telah berlalu, fajar kemenangan telah menyambut. Di tahun ini, Ramadan kita lalui dengan ujian COVID-19. Semoga wabah yang melumpuhkan hampir semua sektor segera berakhir, membawa sinar terang, kedamaian, dan kesucian, menebarkan berkah di Idul Fitri yang suci. Saya, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Bicara. Topiknya masih menyorot mengenai new normal dan secara khusus kami menyoroti bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur digital kita semua. Bersama saya sudah ada Bang Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Bang Joni, sekarang kita akan ngobrol mengenai SDM. Nah, ini penting dan menarik karena di dunia manajemen, di dunia marketing, people, SDM, orang itu kan menjadi kunci. Kita ingin tahu seberapa jauh sebenarnya Kementerian Kominfo mempersiapkan soal SDM ini. Silakan Pak Menteri. Baik Mas Imam, jadi begini, kita harus bedakan dulu ya, jangan sampai dicampur aduk ini soal program pelatihan ini. Ada program Kartu Prakerja, ya, program Kartu Prakerja yang ditangani oleh Kementerian Menko Perekonomian itu lain sama sekali, berbeda sama sekali dengan program-program yang di Kementerian Kominfo. Program di Kementerian Kominfo ini sudah berjalan beberapa tahun, ya, bukan baru pertama kali, sudah beberapa tahun dijalankan. Bedanya kalau dulu dilaksanakan secara offline dan secara online. Kalau sekarang dilaksanakan semuanya secara online. Nah, itu program apa? Tadi Mas Imam sampaikan kita membutuhkan 9 juta digital talent dalam 15 tahun ke depan, atau rata-rata 600.000 digital talent per tahun, ya. Itu totalnya 9 juta Indonesia butuh, ya. Dalam berbagai kualifikasi jumlah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh ekosistemnya, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi, telekomunikasi, dan teknologi-teknologi digital. Ini kita harus bersama-sama mengerjakannya, ya. Ada 3 kategorinya persiapan dari sisi Kominfo untuk memberikan stimulus SDM digital atau digital talenta digital. Yang pertama, ya, adalah yang terkait dengan masyarakat langsung. Itu disebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital atau disingkat dengan cyber kreasi. Itu melakukan berbagai bentuk memperkenalkan digital kepada masyarakat yang tingkat partisipasinya atau pendidikannya luas, ya, jangkauannya luas, baik itu yang tamatan SD, SMP, sampai di desa-desa, dan ini jutaan yang dilibatkan. Khusus masa Covid ini 100.000 itu dilakukan gerakan cyber kreasi secara online. Itu 100.000. Tapi setelah Covid akan banyak sekali dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para tamat atau yang berijazah, ya, tamatan sekolah setingkat SMA dan mahasiswa. Itu disebut dengan Digital Talent Scholarship, ya, atau DTS. Digital Talent Scholarship ini pelatihan secara online untuk, ya, kurikulum macam-macam di situ. Baik yang berkaitan dengan artificial intelligence, cloud computing, ya, big data dan seterusnya yang sudah membutuhkan pengetahuan dan skill yang lebih tinggi. Itu disediakan sekitar 30.000, ya, 30.000 seat, 30.000 siswa yang dilakukan secara online. Dulunya dilakukan di kampus-kampus, ya. Sekarang seluruhnya secara online di Indonesia, dan angkatan pertama sedang berlangsung. Sekarang masuk ke rekrutmen untuk angkatan kedua, ya, sekitar 17.000 para calon-calon digital talent di angkatan kedua tahun 2020 ini. Kami tentu mendorong para tamatan-tamatan SMA, para sarjana-sarjana yang baru, tolong mengambil bagian dan daftar ikut, karena ini dibiayai oleh negara secara rutin, ya, yang dilakukan oleh Kominfo. Dan yang kelasnya yang agak di atas disebut dengan Digital Talent Academy atau Digital Leadership Academy. Digital Leadership Academy ini adalah program bagi para founder startup, ya, para kepala-kepala dinas dari daerah dalam kaitan dengan mendorong smart city, ya, kota cerdas, ya, para dosen-dosen, ya, untuk membentuk mereka menjadi
digital master atau suhu-suhu ya, suhu-suhu yang akan menjadi pelatih-pelatih bagi kebutuhan digital talent yang kualifikasinya relatif lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan. Kalau Kominfo fungsinya stimulus, jumlahnya sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu dibikin. Nah, kita berharap perusahaan-perusahaan digital, teknologi digital maupun teknologi telekomunikasi ya, seperti misalnya Facebook, Google, Microsoft, Amazon ya, dan teknologi company lainnya untuk bersama-sama di Indonesia membuat pelatihan-pelatihan sehingga kita bisa mendapatkan jumlah yang tadi 600.000 per tahun. Nah, pada saat masa sebelum COVID, kami mengirim Digital Leadership Academy ini ke beberapa negara, termasuk ke Tiongkok di Tsinghua University, ke Korea, ke Singapura, yang mereka di university di sana, di universitas itu belajar tentang leadership di bidang digital talent. Nah, ini 3 program besar yang kami lakukan walaupun COVID-nya ada ya, tapi karena ini dilakukan secara digital, maka proses 3 jenis pelatihan ini ya secara khusus cyber kreasi dan digital talent scholarship itu berlangsung dengan baik, Mas Imam. Dan kami mendorong agar perusahaan-perusahaan digital juga jangan berhenti. Dan sejauh ini mereka melakukannya dengan baik juga. Baik, Pak Menteri, menarik sekali. Semoga semakin banyak nanti kapasitasnya, semakin banyak korporasi yang juga join di beberapa program yang tadi disampaikan. Sekarang saya mau masuk ke bagian yang tidak mudah dan tidak sederhana. Bagaimana caranya kita semua, wabil khusus tentu Kominfo, mengajak masyarakat umum secara luas masuk ke dunia digital. Ini kan sebenarnya problem kita bahkan sebelum COVID, bahwa literasi digital ini harus dipercepat karena memang potensi ekonomi digital kita sebenarnya sangat besar begitu. Apalagi sekarang kita dalam tanda petik dipaksa oleh COVID-19 berlari lebih kencang. Tapi ini jelas part yang tidak mudah mengingat Indonesia begitu luas, mungkin ada sebagian disparitas pendidikan, disparitas ekonomi dan seterusnya. Bagaimana Kominfo memastikan masyarakat kita segera bermigrasi dari hal-hal yang sifatnya konservatif masuk ke dunia digital, Pak Menteri? Ya, memang ini tantangan yang besar dan ini tantangan ekosistem, Mas Imam ya. Kominfo pasti sebagai pendorongnya. Pelibatannya tidak bisa dikerjakan secara tunggal oleh Kominfo. Nah, ini karena pekerjaannya ekosistem, maka seluruh komponen masyarakat itu harus mengambil bagian di dalamnya. Karena seperti misalnya yang paling dasar ya, gerakan literasi digital itu melibatkan jutaan orang. Maka tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh lingkungan kepemudaan, organisasi-organisasi kepemudaan di daerah-daerah, di kecamatan, di desa, itu ambil bagian. Dan dalam kaitan dengan ini kami melibatkan banyak sekali rekan-rekan mitra kerja ya. Banyak tokoh-tokoh muda dengan gagasan-gagasan yang kreatif mereka untuk mengambil bagian agar mengajak masyarakat ya. Setidaknya masyarakat itu tahu bahwa ada ruang digital, bahwa bisa menggunakan ruang digital, ada itu internet, ada itu handphone ya, smartphone untuk bisa digunakan. Setidaknya sekarang ini dengan COVID ya membuat lebih cepat melek. Karena semuanya bertumpu pada platform-platform atau infrastruktur digital. Semuanya bergantung di situ. Jadi ini dipercepat, didorong dipercepat untuk pemanfaatan itu ya. Lalu yang kedua, sekolah-sekolah perguruan tinggi ya, tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh masyarakat itu dilibatkan, dan secara khusus pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah, dinas-dinas Kominfo dari setiap pemerintah daerah untuk mengambil bagian di program-program Digital Leadership Academy tadi untuk mendorong Smart City. Jadi gerakannya itu harus bersama-sama. Tapi gerakan bersama-sama ini ya ruang paling depan dan ruang paling efektif adalah media. Karenanya pentahelix dalam kaitan dengan mendorong transformasi digital dan penyiapan
digital talent dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai, salah satu pentahelix penting adalah media. Dan media yang di garis depan wilayah 3T yang paling luas jangkauannya adalah TVRI. Karenanya saya tadi di awal sudah bilang, waktunya ini TVRI menjadi agent dari atau agent of transformation dari ruang digital kita, digital space kita. Di situ peran TVRI, apalagi TVRI ini kan di wilayah 3T sudah digital TV juga. Sudah digital TV, jadi kita dorong ini. Nah, kita juga berharap bahwa digitalisasi tidak saja di sektor telekomunikasi, ya, tetapi juga digitalisasi juga di industri penyiaran. Jadi semua ruang digital kita diisi dengan baik. Migrasi kita dari physical space, dari ruang fisik ke ruang digital oleh COVID itu dipercepat. Nah, kita memasuki masyarakat digital, digital society. Karenanya seluruh ekosistem di dalam digital society harus mengambil bagian untuk mendorong agar Indonesia nanti mempunyai sumber daya digital atau digital talent yang memadai. Nah, ini tantangan bersama. Kominfo melaksanakan ini tahun 2017, 18, 19, yang banyak itu 18 dan 19. Dan sekarang masuk ke tahun 2020. Kurikulumnya sudah matang, tenaga-tenaganya sudah tahu, jaringannya sudah luas. Nah, yang kita dorong sekarang ini pendaftaran sudah mulai dibuka, termasuk melalui Mas Imam ini saya menyampaikan kepada para pemuda, mahasiswa, sarjana-sarjana, tamatan-tamatan SMA, tolong periksa ya untuk segera mendaftar secara online di Kominfo untuk ambil bagian di dalam Digital Talent Scholarship, karena itu gratis dan banyak ilmunya di situ. Nah, itu ya, jangan dilewatkan. Dan tentu TVRI juga berterima kasih atas kerjasama yang intensif dengan Kominfo, karena sejauh ini digitalisasi berlangsung cukup progresif dan bahkan sampai ke daerah 3T seperti yang Pak Menteri sampaikan. Mari kita bersama-sama dukung program ini, tentu untuk kemajuan kapasitas ekonomi digital, pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di garis-garis paling depan. Pak Menteri, kita jeda dulu, setelah jeda kita ngobrol lebih jauh lagi. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. 5 tahun sudah aku di rantau. Tetapi lebaran tahun ini terasa berbeda karena pandemi COVID-19 melanda negeri. Sepi, rindu, kangen, semua menjadi satu. Aku benar-benar merasa sendiri. Larangan mudik dari pemerintah, kupatuhi demi mereka yang kusayang. Ku coba mengobati rindu dengan menghubungi mereka untuk melepas rasa rindu di hati. Meminta maaf kepada orang tua dan keluarga tercinta. Kehangatan dan kebersamaan saat lebaran selalu terbayang. Terutama masakan mama tercinta yang membuatku ingin pulang. Semua ku tahan demi orang-orang tersayang.
Tidak pulang bukan tidak sayang. Kesehatan mereka lebih penting bagiku. Jauh di mata, dekat di hati, semua rindu pasti terobati. TVRI, media pemersatu bangsa. Perjalanan kisah seorang wanita karir mendampingi putranya yang mengalami disleksia. Jadi gimana anak saya, Pak? Hampir semua nilai akil di bawah rata-rata, Bu. Atau gangguan dalam belajar karena kesulitan membaca. A, N, J. Diwarnai konflik batin, penuh suka, duka, dan trauma yang akhirnya menyatukan mereka. Kil, kan tadi bilang mau belajar kan, Kil? Kok malah gambar, Kil? Drama keluarga Wonderful Life, Rabu 27 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Ini adalah segmen terakhir kami bersama Menkominfo, Bapak Joni G. Plate. Bang Joni, sekarang kita ingin ngobrol yang sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat soal persiapan kita menuju new normal ini, menuju ke sebuah tatanan baru yang sama-sama akan kita jalani bersama-sama. Menurut Bang Joni, apa sih yang perlu menjadi indikator, tolak ukur masyarakat, atau apa perilaku masyarakat yang diharapkan segera hadir untuk menyikapi new normal ini? Karena tentu ini tidak mudah, tidak sederhana, diksinya sendiri juga mungkin ada sebagian masyarakat yang belum familiar. Silakan Pak Menteri. Jadi yang pertama ya, new normal itu adalah pada saat kita mulai hidup ya, di mana COVID belum ada vaksinnya, tapi kita harus bisa berinteraksi sesama masyarakat, kehidupan produktivitas kita harus berjalan, pencegahan terhadap penyebaran dan persebarannya virus harus kita kendalikan atau aman dari COVID ya. Itu harus kita lakukan sebelum ada vaksin ya, sebelum ada vaksinnya. Nah, disinilah pentingnya seperti di awal tadi saya sampaikan, suksesnya tergantung pada sikap masyarakat. Kalau masyarakat yang melakukan interaksi itu mengikuti keseluruhan protokol yang disiapkan oleh pemerintah ya, maka kehidupan normal kita akan memberikan hasil yang cepat, di mana virus kita bisa cegah persebarannya, produktivitas kita tetap bisa tingkatkan. Ada tolok ukur untuk menentukan new normal mulai diimplementasikan. Nah, dari tolok ukur yang tadi WHO yang diadopsi oleh Indonesia juga di dalamnya itu ya, dibuat di dalam satu formula alat ukur yang disebut dengan reproductionnya atau R0. Ukurannya kalau R0-nya di bawah 1 itu bisa kita buka dan melakukan kehidupan new normal di mana ada interaksi yang mengikuti protokol-protokol ya, baik protokol kesehatannya, protokol transportasinya, protokol semua jenis protokol diikuti, tapi masyarakat sudah bisa berinteraksi, bisa bekerja di pabrik, bisa mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan aturan-aturan tertentu apabila tolok ukur dari semua faktor-faktor itu di R0-nya berada di bawah 1. Dan ini tentu ya, kalau di Indonesia mulai diperiksa wilayah R0 itu mana saja. Yang pertama ya, pasti bahwa tidak seluruh Indonesia ini wilayahnya tertular COVID-19. Ada wilayah yang tidak tertular, ada 110 kabupaten kota yang tidak tertular, baik yang ada di daratan maupun kepulauan.
Lalu ada wilayah di dalam satu provinsi yang ada kabupatennya tertular, ada yang tidak tertular. Ini semuanya dihitung, diukur ya, bagaimana pembukaan per wilayah ya dengan memenuhi standar WHO yang dihitung dari R0 di bawah 1. Ada banyak sekali wilayah di Indonesia saat ini yang R0-nya ada di bawah 1. Ada banyak juga yang sudah mendekati 1. Nah, R0 di bawah 1 ini diukur dari tren epidemi yang menurun. Tren epidemi yang menurun. Nah, yang menurun ini mulai mempersiapkan. Jadi daerah-daerah nanti ya, karena protokol itu ketertiban masyarakatnya melaksanakan protokol itu dilakukan dengan baik dan aparat di situ melakukan pengawalannya dengan baik. Tetapi daerah yang satu kebiasaan berbeda dengan kebiasaan daerah yang lain. Karenanya maka kita harapkan daerah-daerah masing-masing juga menjaga daerahnya agar R0-nya itu bisa segera menuju 1 dan di bawah 1 dan mempertahankan agar berada di bawah 1 sehingga pembukaan dan interaksi masyarakat agar bisa produktif di sisi yang satu dan ya aman dari COVID di sisi yang lain itu bisa dilakukan sampai dengan ditemukannya antivirus atau vaksin atau obatnya nanti. Dan yang terasa sekarang di masyarakat adalah pengetatan, optimasi atau optimalisasi PSBB sehingga memang R0-nya ini terus semakin turun di bawah ya Bang Joni ya. Ini sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan kita masuk ke new normal tapi dengan indikator yang memang firm, bukan hal-hal yang sifatnya kebijakan tanpa basis data begitu ya. Ya, jadi singkatnya Mas Imam adalah new normal itu disiplin. Begitu kita disiplin dan mengikuti aturannya dengan baik, ya, new normal yang kita lakukan, maka tolok ukur R0-nya turun di bawah 1, kehidupan kita menjadi lebih aman, kita kendalikan COVID-nya itu sendiri. Jadi kita mengendalikan COVID melalui perilaku dan sikap kita, di dalamnya itu disiplin dan tertib. Nah, kalau kita lakukan disiplin dan tertib mengikuti protokol, kita pasti bisa mengalahkan COVID ini. Ya. Dan ya saya meyakini sekali masyarakat itu sudah mengetahui itu. Masyarakat sudah tahu kok pakai masker. Sekarang hampir semua masyarakat pakai masker. Yang perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat apa? Kebiasaan yang lainnya, kebiasaan jaga jarak. Ya, itu kita harus teruskan juga. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun, teruskan itu semuanya ini. Kebiasaan mengikuti petunjuk-petunjuk lapangan yang dilakukan oleh para petugas lapangan yang sekarang diperkuat oleh TNI dan Polri yang dideploy secara merata nanti di Indonesia sesuai kebutuhan tentunya. Itu di wilayah-wilayah yang trennya menurun. Tapi di wilayah-wilayah yang epideminya masih bertumbuh dan meningkat, maka di situ tentu pengendalian dari sisi medis, fokus pemerintah dari sisi medis dan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari sisi medis untuk mengendalikannya pasti dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, di sini peran pemerintah daerah untuk mengambil bagian secara aktif bersama-sama masyarakat daerah akan menentukan. Kalau kita tertib disiplin mengikuti protokol, kita akan cepat mengendalikan COVID. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk lapangan dari para aparat yang mengatur di lapangan itu dengan baik dan disiplin, maka kita akan cepat bisa mengendalikan COVID. Saya meyakini Indonesia pasti mampu dan bisa mengatasi itu. Orang masyarakat kita suka kok kalau niru hal yang bagus. Jadikanlah new normal atau gaya menjaga jarak, gaya menggunakan masker, ya, gaya untuk mencuci tangan sebagai bagian yang fancy dari kehidupan keseharian kita. Begitu dia menjadi bagian yang fancy, yang gaya, yang senang dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, maka COVID kita kendalikan. Jadi kalau mau disebut keren adalah orang-orang yang bisa jaga jarak, bisa menjaga kebersihan, bisa terus pakai masker, tidak berkerumun dan seterusnya. Itu yang keren gitu ya Bang ya? Oke. Bang itu Joni, keren. Bang Joni, terakhir. Itu keren. Terakhir, ini penting soal kebijakan. Saya ingin menggarisbawahi satu hal. Artinya kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan yang berhati-hati,
kebijakan yang akomodatif dan adaptif terhadap beragam pertimbangan kondisi di lapangan. Maksud saya begini, kan sekarang sudah dideklarasikan akan ada 4 provinsi, 25 kabupaten kota yang akan dilakukan new normal begitu ya. Tetapi tentu ini akan memperhatikan bagaimana faktor-faktor penentunya atau kondisi terkininya dan tidak akan pasti serentak begitu. Ini semua sangat bergantung dengan kondisi masyarakat. Demikian, Bung? Jadi betul sekali Mas Imam. Ya. Karena apa? Tolok ukur yang diambil oleh pemerintah pendekatannya yang satu adalah pendekatan aturan-aturan rekomendasi lembaga-lembaga dunia ya, yang di dalamnya itu sudah ada scientific approach. Jadi dia ada technocratic approach, ada juga scientific approach yang keluar dalam formula tadi. Nah, daerah yang 4 provinsi dan 25 kabupaten kota itu menjadi contoh pertama. Begitu karena daerah ini daerah-daerah yang sudah itu adalah wilayah yang sudah R0-nya berada di bawah 1 ya. Nah, begitu itu dibuka, ini diuji, dia menurun makin jauh di bawah 1 atau dia akan naik lagi. Begitu dia naik lagi di atas 1, tentu pemerintah akan mengambil kebijakan daerah itu tidak bisa diberikan kebebasan. Ya. Tetapi pada saat di mana R0 terus turun, maka itu akan menjadi contoh bagi wilayah yang lain. Sekarang pertanyaannya cuma satu, kalau semakin cepat mengendalikan agar R0 di bawah 1, maka produktivitas di situ bisa mulai menaik dan meningkat. Tapi wilayah-wilayah yang R0-nya masih di atas 1, maka produktivitas di situ pasti akan tidak bisa ditingkatkan atau rendah. Ini antara daerah tentu ya harus melihat kepentingan duanya. Satu, produktivitasnya bisa dia capai kalau dia mengendalikan COVID agar masyarakat aman. Tapi kalau tidak mengendalikan COVID, ya, maka produktivitas masyarakat akan terganggu. Itu satu. Yang kedua, daerah juga diberi pilihan. Walaupun R0-nya sudah di bawah 1, tetapi dengan pertimbangannya sendiri ya belum membuka, itu pertimbangan daerah akan pasti didengar oleh pemerintah pusat dalam hal ini Satgas Covid. Tetapi di situ ada konsekuensinya, menunda, membuka walaupun R0 di bawah 1, dia berimplikasi pada lambatnya peningkatan produktivitas. Ini dua hal yang tentu akan dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Bang Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terima kasih yang mendalam sudah memberikan waktu, kesempatan, informasi yang banyak sekali untuk kita semua dan secara khusus masyarakat yang menyaksikan melalui TVRI dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota hingga ke desa-desa. Salam sehat Bang, sampai jumpa, selamat malam. Sama-sama, salam sehat Mas Imam. Ya, pemirsa, itu tadi diskusi kami di Indonesia Bicara dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Joni G. Plate. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa melalui beragam masalah tantangan bangsa ini dengan cara bersama-sama, dengan cara berdisiplin, dengan cara mematuhi semua arahan anjuran dari otoritas tempat dan juga tentu pemerintah. Dan akhirnya saya Imam Priyono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa.